Selatan dan sekitarnya maupun di luar sana. Inilah kisah nyata yang akan diudarakan di salah satu studio Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini ada sosok wanita dengan berwajah rusak parah, terdapat di hutan belantara, hidup sendiri. Siapakah wanita muda yang selalu menutupi wajahnya dengan kerudungnya? Marilah kita simak sama-sama kisah selengkapnya yang akan disampaikan oleh Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta seluruh sahabat-sahabat di luar sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi selaku pemandu acara Radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Saudari Tini yang ada di kota Blesuk, adanya di Jawa Tengah, daerah lereng Gunung Slamet adanya. Mari kita simak sama-sama atensi akan dibacakan dari Saudara Tini, saudari ya, ini wanita, Saudari Tini. Beliau menuturkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhasil, Alhamdulillah Bung Jepri, saya bisa bertemu dengan Anda walaupun baru atensi saja. Mudah-mudahan atensi saya dimuat Bung Jepri ya. Harapan saya sebelum saya melanjutkan kisah-kisah saya Bung Jepri, karena saya merasa salut dan merasa tersanjung dan merasa diberi kemudahan untuk berkonsultasi Bung Jepri, karena baru kali ini yang saya tahu di YouTube tuh baru kali ini ada Radio RS yang ada kisah-kisah nyata, tempat di mana untuk berkonsultasi, apalagi yang berhubungan dengan masalah dunia gaib Bung Jepri ya. Harapan saya tetap jaya mengudara Bung Jepri di channel Ayah Sadam. Kembali lagi ke masalah atensi saya Bung Jepri. Saya Tini dari Blesuk, lokasinya tepatnya di lereng Gunung Slamet. Pada saat itu di lingkup saya kan memang di pinggir kanan kiri atas itu masih banyak hutan belantara Bung Jepri. Saya waktu itu kebetulan lagi mencari kayu bakar Bung Jepri. Tepatnya memang waktu itu sekitar jam 9 pagi saya sudah mencari kayu bakar. Kebetulan saat itu cuaca baik, terang. Di saat saya akan mengangkat kayu, sudah dapat satu gulung. Tiba-tiba ada seseorang yang pakai kerudung, mukanya ditutup Bung Jepri. Namun begitu saya amati, ini wanita itu merasa ketakutan dengan melihat saya. Dia buru-buru, lantas saya meletakkan kayu kembali. Bung Jepri, saya masih penasaran dan kayaknya dia butuh ditolong. Diam-diam saya ikuti, ternyata dia masuk di rongga-rongga seperti kayak gua Bung Jepri. Di situ dia kayaknya kelihatan sudah tinggal di situ lama. Ada kayak semacam pintu masuk dibikin kayak semacam ilalang Bung Jepri. Terus bekas-bekas di lingkungannya juga di situ seperti kayak tempat buat masak-masak pakai kayu gitu Bung Jepri. Lantas saya karena penasaran saya datengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, siapa ya? Boleh
bantu pencari kayu bakar, Mbak. Kalau tidak keberatan, Mbak, saya butuh minum. Padahal saya pura-pura, Bung Jepri. Saya lagi mancing dia supaya keluar. Mbak, boleh nggak, Mbak? Saya minta tolong, Mbak. Saya haus. Saya bilang begitu, Bung Jepri. Tiba-tiba nggak lama kemudian dia keluar sambil menundukkan kepala dan menutupi mukanya dengan kerudung. Tangannya langsung mengarah ke saya menyerahkan minuman yang dibuat dari yaitu kayu bambu, Bung Jepri. Disitulah begitu saya terima, Mbak. Kalau boleh, kalau nggak keberatan nih kita ngobrol-ngobrol ya. Ini terima kasih banyak loh, situ udah ngasih minum saya, udah ngerepotin. Lantas dia bilang, nggak apa-apa, Mbak, saya kan cuma punya air doang. Dan saya minta maaf ya, ini yang saya punya. Lantas saya bilang, nggak apa-apa, Mbak, saya senang banget sudah ditolong Anda ngasih minuman. Alhamdulillah, Mbak. Kalau boleh kita sharing, kita kan sama-sama wanita. Apakah Anda tinggal di sini? Saya katakan demikian, Bu Jepri. Dia bilang iya. Seorang wanita tersebut mengatakan, saya dicerca, dimaki, diusir oleh para warga. Katanya saya anak membawa sial, wajah saya cacat, bernanah. Akhirnya saya dengan kedua orang tua saya bersama saudara saya pamit. Saya katakan, Pak, Bu, saudara-saudaraku, tidak usah khawatir, saya bisa menjaga diri. Daripada nanti kita diusir semua, lebih baik saya yang pergi. Tidak apa-apa, nanti pada saatnya saya akan kembali secara diam-diam. Kata si wanita tersebut mengatakan demikian, Bung Jepri. Lantas melanjutkan pembicaraan. Saya bertanya, Mbak, coba ceritakan, Mbak, ceritanya gimana sih kok bisa muka Anda rusak? Dia bilang, saya ceritanya saat itu kan, katakanlah menurut mereka saya adalah wanita yang paling cantik di kampungnya, sebagai wanita idaman, kata gitu. Memang kenyataannya saat itu banyak orang datang tujuannya ingin melamar. Saya menolak secara baik-baik. Tapi di satu sisi ada orang yang mengancam, kalau kehadiran saya kau tolak, lihat saja nanti hitungan waktu, kau akan tahu apa akibatnya. Nah, saat itulah malamnya wajah saya berubah, tiba-tiba gatal bernanah, sampai-sampai kedua orang tua saya, keluarga saya pada bingung. Pada saat pagi hari ada salah satu warga yang mengetahui adanya saya benar-benar diusir saat itu juga, karena salah satu saksi teriak-teriak memberitahukan para warga. Akhirnya kan dia mengatakan membawa sial. Saya permisi kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya. Nah, disinilah Mbak Tini, saya tinggal selama 7 tahun. Singkat kata gini, Bung Jepri, setelah saya dari sana, sudah 1 tahun tidak ketemu dengan dia. Saya kan biasa ke kota, Bung Jepri. Ceritanya saya ke kota jalan-jalan lah. Bertemulah sosok wanita yang saya maksud tadi. Saya tidak mengenalinya, tapi dia negur saya, Assalamualaikum, Mbak Tini ya. Nah, di situ saya bingung. Iya, saya Mbak Tini, kok Anda kenal saya? Loh, Mbak Tini nggak ingat saya? Yang mana ya? Saya katakan demikian, Bung Jepri. Mbak, coba ingat-ingat, Mbak, waktu Mbak kehausan di hutan, inilah saya. Masya Allah, saya katakan demikian, Bung Jepri. Benar? Iya, Mbak, inilah saya yang wajah rusak, yang dihina, dicaci, dicerca, diusir oleh penduduk. Katanya saya membawa sial. Lantas disitulah terjadi ngobrol sangat serius, Bung Jepri. Menurut
menurut dia begini, Bung Jepri, pada saat setelah ketemu saya, dia akan rajin ibadah, Bung Jepri. Walaupun orangnya seperti itu kondisinya, dia tidak ketinggalan berkepanjangan zikir malam katanya. Tiba-tiba pada saat sholat 3/4 malam, ada cahaya menghampiri wajah dia. Pada saat dia lagi zikir, dia merasa dikejutkan adanya wajahnya dia bisa normal kembali dan lebih cantik katanya Bung Jepri. Akhirnya dia hijrah ke kota. Nah disitulah saya dipertemukan Bung Jepri. Dia punya usaha dagang warung. Wajahnya cantik Bung Jepri, makanya saya tidak mengenalinya. Akhirnya dia bilang lagi, pada saat itu setelah saya mendapatkan cahaya, saya akan rencana memang hijrah pengen cari kerja. Lantas tiba-tiba pas saya di turunan itu melihat sosok satu kerudung hijau yang ada di pohon. Akhirnya saya hampiri. Saya hanya mengatakan, ya Allah, bila kau izinkan, kalau memang ini milik saya, menjadi milik saya, akan saya ambil ya Allah, untuk menutupi wajah. Maksud saya untuk menutupi kepala saya. Apabila ini bukan hak saya, hilangkan dari pandangan saya. Begitu saya ambil kerudung itu dengan mudah kami ambil, lantas dipasanglah di kepala saya. Tiba-tiba kontak tubuh saya. Entah kenapa pada saat habis memakai kerudung itu, begitu kontak seluruh badan, saya merasakan tubuh saya lebih ringan, enteng, berpikirnya nyaring. Bahkan saya yang tadinya tidak hafal Quran, saya hafal Quran, bahkan bisa mengaji dengan suara yang merdu. Pada saat itu di kota itu kan sebelum saya dagang, memang saya sudah berhasil lah, pernah kerja di tempat orang, dapat modal. Ada satu plaket pengumuman untuk lomba MTQ. Nah disitulah saya memberanikan diri. Karena dukungan dari lingkup, saya sering ngaji. Lingkup juga mendengarkan saya ngaji merdu, katanya saya didukung orang banyak lewat situ. Akhirnya saya dapat juara 1, termasuk juara umum. Disitulah Bung Jepri, mohon dijawab Bung Jepri. Yang pertama, si anak itu tiba-tiba mendapatkan cahaya, wajahnya berubah, yang tadinya rusak parah jadi lebih cantik Bung Jepri. Yang kedua, pada saat dia sudah berubah wajahnya lebih cantik, dia merencanakan yang cari kerja katanya ke kota. Pada saat di turunan melihat sosok kerudung yang ada di pohon warna hijau, diambillah. Dia malah katanya, saya punya perubahan yang lebih baik, tubuh saya merasa ringan, pikiran saya merasa enteng, berpikir jernih, dan punya kelebihan bisa menguasai baca Quran. Akhirnya dia pas di kota sudah berhasil, dia ikut MTQ ceritanya Bung Jepri. Disitulah dia menjadi juara umum dan termasuk predikat umum juara 1. Nah disitulah Bung Jepri yang saya pertanyakan gini Bung Jepri, siapakah cahaya itu yang kedapatan wanita yang rusak mukanya bisa jadi lebih cantik? Rusak itu dia sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua adalah siapakah kerudung itu, dari mana kerudung itu, dan membuat si anak ini menjadi orang jenius yang tadinya tidak menguasai Quran, dia bisa menguasai Quran dengan tartil. Bahkan dia membaca Quran dengan suara yang sangat merdu. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas semuanya, atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Tini yang ada di kota Blisuk ya, di kaki Gunung Slamet, di bukit kaki Gunung Slamet ya maksudnya. Untuk saudari Tini, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada atensi Anda. Yang pertama, wanita tersebut yang dicaci,
dibenci, diusir oleh para warga ya, gara-gara wajahnya rusak cacat, katanya membawa sial. Akhirnya dengan penuh ikhlas mohon pamit kepada keluarganya, walaupun keluarganya merasa berat. Dia mengatakan, daripada keluarga diusir semuanya, lebih baik saya saja yang pergi. Disitulah dia berhasil. Allah memberikan jawaban dari anak tersebut. Yang pertama yang akan saya jawab dari saudari Tini, siapakah cahaya itu? Cahaya itu tidak lepas dari cahaya ilahi, tidak dari siapa-siapa. Kenapa? Karena kedapatan si wanita tersebut yang dikatakan wajahnya rusak, dia tidak pernah berhenti berdoa dan selalu menjaga salat 5 waktu, termasuk dia istiqomah, istiqosa dengan penuh kesabaran. Dia berzikir berkepanjangan di samping salat 5 waktunya, dia jaga salat sunnahnya dan salat malamnya. Disitulah letaknya kelebihan hamba Allah yang selalu istiqomah, sabar. Satu tujuan, yaitu hanya kepada Allah. Allah membuktikan, memberikan kebuktian-kebuktian yang ada, yaitu cahaya yang didapatkan, sehingga wajah dia menjadi normal, lebih cantik daripada sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan Anda adalah kerudung hijau ya. Kerudung itu bukan dari siapa-siapa, kembali kepada Allah. Allah memberikan rezeki bermacam cara dengan melalui perantara-perantara yang ada. Jadi salah satu kerudung tersebut semua kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar nalar pemikiran kita sebagai hamba Allah, sehingga orang tersebut perubahan-perubahan terjadi, bisa menguasai Quran dengan melalui perantara menemui kerudung hijau tersebut, sehingga dia menjadi orang yang jenius, bisa menguasai Quran, bahkan bisa memenangkan MTQ adanya. Disitulah saudara inilah barometer kehidupan. Di jalan hina, penuh cerca, maki oleh para penduduk, namun di balik semua itu ada cahaya ilahi, musisat datang tiba-tiba tanpa sadari. Itulah kelebihan-kelebihan seorang wanita yang dihina, dicerca oleh para penduduk. Allah membuktikan, Allah Maha mendengar, memberikan kelebihan pada si wanita itu, menjadi wanita cantik yang sempurna. Bahkan dia bisa menguasai membaca Al-Quran dan memenangkan MTQ, menjadi juara 1 dan umum adanya. Disitulah Mbak Tini, jadi Anda tidak usah bertanya-tanya siapakah cahaya itu, siapakah kerudung itu. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, bukan dari siapa-siapa. Allah memberikan suatu perantara. Disitulah letaknya. Allah membuktikan, barang siapa hamba Allah yang selalu bersabar sekalipun ujian berat seperti kayak orang tersebut, dia tetap istiqomah menjaga sholat dan tetap berkepanjangan zikir malamnya. Nah, disitulah letak-letak manusia hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan satu keputihan-keputihan menjadi kenyataan, mukjizat datang kepada si wanita tersebut. Demikianlah saudara Mbak Tini, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan solusi dari saya, semoga bermanfaat. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja atau tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saudara pendengar salah satu kisah nyata seorang gadis yang dicerca dengan wajah yang rusak, diusir, dimaki oleh para penduduk. Allah membuktikan kepada si wanita tersebut yang selalu istiqomah di hadapan Allah. Allah memberikan satu mukjizat, memberikan cahaya ilahi, sehingga si wanita itu menjadi wanita yang normal, cantik, dan bisa menguasai Al-Quran. Disitulah saudara-saudaraku,
Mudah-mudahan kisah ini menjadi barometer buat kita semua agar kita lebih mendekatkan diri pada Allah dengan satu tawakkaltu ilallah, sekalipun ancaman, godaan, silih berganti di hadapan kita, kita tetap istiqamah tawadu di hadapan Allah. Hanya Allah yang esa yang dapat bisa menolong kita, tidak ada yang lain. Masya Allah, subhanallah,